Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid Rangkuti dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6A. Di sini saya akan menjelaskan materi seputar puasa Ramadan. Adapun tujuan pembelajaran setelah peserta didik mempelajari tentang materi puasa Ramadan, diharapkan peserta didik mampu yang pertama mengetahui pengertian puasa Ramadan secara bahasa maupun istilah. Kemudian yang kedua mengetahui syarat dan rukun puasa. Yang ketiga mengetahui dalil tentang kewajiban puasa Ramadan. Yang keempat mengetahui sunnah-sunnah puasa. Dan yang kelima mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata as-siyam ataupun jamak dari saum yang secara bahasa artinya al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah siyam artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya. Seperti pembatal puasa lainnya itu misalnya memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh, baik itu mulut, hidung, telinga, dan lain sebagainya. Waktunya kapan? Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama berniat puasa, seperti niat puasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat puasa Ramadan pada tahun ini esok hari karena Allah Ta'ala. Yang kedua menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Nah, kemudian dalil tentang wajibnya puasa Ramadan terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dan juga puasa Ramadan ini adalah salah satu dari bagian rukun Islam. Tepatnya rukun Islam yang keempat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Yang artinya Islam dibangun atas 5 rukun atau atas 5 perkara. Yang pertama syahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan atau mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian syarat sah puasa. Yang pertama beragama Islam. Orang yang non-muslim tidak diwajibkan bagi mereka berpuasa. Yang kedua baligh ataupun dewasa. Ukuran baligh bagi seorang lelaki yaitu apabila dia telah mengeluarkan sperma ataupun air mani, itu ditandai dengan sudah pernahnya seorang lelaki itu mimpi basah. Kemudian untuk perempuan ukuran baligh apabila dia sudah haid ataupun menstruasi.
Kemudian yang ketiga berakal. Orang yang akalnya tidak sehat atau kita sebut juga dengan gila tidak diwajibkan atasnya untuk berpuasa. Yang keempat mukim. Artinya bertempat tinggal. Maksudnya dia tidak sedang musafir atau tidak sedang dalam perjalanan. Yang kelima suci dari haid dan nifas. Ini untuk perempuan. Jadi perempuan yang sedang haid dan sedang nifas tidak wajib berpuasa, tetapi wajib setelah puasa bulan Ramadan habis wajib untuk diqada. Kemudian yang keenam mampu untuk berpuasa. Orang yang tidak mampu berpuasa seperti ibu-ibu yang sedang hamil, orang yang sedang sakit parah, dan orang yang sudah tua renta. Mereka tidak diwajibkan lagi untuk berpuasa, tetapi wajib diqada, dan apabila tidak sanggup untuk mengqadanya maka wajib baginya untuk membayar fidyah. Itu syarat sah puasa. Kemudian yang selanjutnya sunnah-sunnah puasa, di antaranya yang pertama makan sahur. Jadi sunnah hukumnya makan sahur bagi orang yang hendak berpuasa. Yang kedua melambatkan sahur, ya. Sebagaimana sabda Nabi yang menganjurkan supaya memperlambat sahur. Yang ketiga menyegerakan berbuka puasa. Nah, ini juga sunnah. Apabila sudah mendengar azan maghrib ataupun di daerah kita ini biasa disebut dengan sirene, maka segeralah untuk berbuka puasa, jangan lagi dilama-lamakan. Yang keempat memberi makan orang yang berbuka ataupun bersedekah. Ini di bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk bersedekah, terutama untuk orang-orang yang kurang mampu, supaya mereka juga bisa merasakan nikmatnya berbuka puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, membaca Al-Quran ataupun mentadarus Al-Quran. Ini sangat dianjurkan karena memang bulan Ramadan itu merupakan syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Dan di bulan Ramadan pula lah Al-Quran mula-mula diturunkan, tepatnya pada peringatan nuzulul Quran, tepatnya 17 Ramadan yang diperingati oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, yaitu nuzulul Quran. Kemudian yang keenam memperbanyak sedekah ya ataupun sedekah, dan yang ketujuh meninggalkan nafsu dan syahwat. Bahkan ini haram berjima ataupun berhubungan suami istri di siang hari, haram hukumnya. Kemudian yang membatalkan puasa, ada beberapa yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama makan dan minum, ini sudah tentu. Yang kedua muntah dengan sengaja. Jadi apabila seseorang dengan sengaja muntah, seperti dia memasukkan jarinya ke dalam mulut, maka puasanya batal. Nah, apabila muntahnya tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang ketiga berhubungan suami istri di siang hari, itu batal puasa. Yang keempat keluar sperma. Yang kelima haid dan nifas. Yang keenam memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh seperti ke mulut, hidung, telinga, dan kedua kubul dan dubur. Yang ketujuh gila, itu juga membatalkan puasa. Dan yang kedelapan murtad atau keluar dari agama Islam. Mungkin sekian pemaparan materi tentang puasa. Harapannya dapat bermanfaat bagi kita, bagi peserta didik, supaya mereka mengetahui hal-hal seputar puasa Ramadan. Harapannya di bulan Ramadan nanti semua peserta didik
dan kita semua dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik mungkin tanpa ada yang tertinggal dan tanpa ada kendala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.